Berikut ini adalah contoh penerapan Pancasila berdasarkan makna sila pertama Pancasila. 1. Mempercayai adanya Tuhan. Bila kita mempercayai adanya Tuhan, maka kita telah menerapkan sila pertama. Menolak keberadaan Tuhan sama halnya dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, memeluk suatu agama tertentu. Memeluk suatu agama juga merupakan salah satu bentuk penerapan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Agama juga menjadi bagian dari identitas diri kita. Makna kemerdekaan beragama bagi Indonesia begitu besar, karena di masa penjajahan sering terjadi pemaksaan untuk memeluk agama tertentu. 3. Menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika kita telah memeluk suatu agama tertentu, maka kita terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Karena itulah kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah. Taat beribadah sesuai agama juga merupakan untuk pengalaman sila pertama Pancasila. 4. Toleransi. Perbedaan di antara pemeluk agama bisa saja menimbulkan masalah di negara kita. Cara paling mudah untuk menghindari konflik agama adalah dengan meningkatkan rasa toleransi. Dengan adanya toleransi, maka kita akan saling hormat menghormati. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai emas. Di situ menjelaskan bahwa manusia mempunyai harta dan derajat yang sama. Bagaimana contoh mencerminkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang pertama, bantu orang tua. Contohnya seperti membantu membersihkan halaman, membantu ibu memasak di dapur. Itulah yang mencerminkan membantu orang tua. Kemudian yang kedua, saling berbagi. Apa itu saling berbagi? Artinya berbagi ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita, maka kita rajin membantu atau menolong. Terus yang ketiga, tidak berbuat kasar terhadap orang lain. Contoh pengalaman sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Di sila ketiga ini mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kedua, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Ketiga, bermain dengan rukun. Keempat, melestarikan budaya daerah. Yang kelima, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Itulah beberapa contoh pengalaman dalam sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Contoh-contohnya yaitu melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Tidak memaksa kehendak saat sedang bermusyawarah. Menghormati keputusan akhir yang dapat selama musyawarah. Tidak menyalahkan pihak lain apabila pendapat tidak diterima. Keputusan yang diambil dapat bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan bersama.
menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bermusyawarah, mengakui persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghargai perbedaan pendapat antara warga bernegara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Pada sila kelima, kita diajak untuk bersikap adil terhadap sesama. Beberapa contoh pengamalan sila kelima. 1. Tidak berbuat curang kepada orang lain. 2. Menghargai hasil karya orang lain. 3. Tidak boros dan suka menabung. 4. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. 5. Bergotong royong membersihkan lingkungan.